Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung pada Zoom hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan beberapa perbedaan dari 5 jenis vaksin corona yang masuk ke Indonesia. Baik, kita mengetahui di Indonesia ada 5 vaksin yang untuk mencegah corona, yaitu vaksin Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, dan Sputnik V, dan yang terakhir yang umum di masyarakat yaitu Sinovac, vaksin Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar diantaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka di sini saya akan menjelaskan perbedaan. Namun sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia dalam melawan virus dan menciptakan kekebalan. Baik, ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda. Dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat caranya untuk melawannya. Sehingga jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap dalam menghadapinya. Jadi pada dasarnya semua cara kerja vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun pada tubuh kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac. Vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus nonaktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup, namun relatif lebih lemah. Seperti adenovirus yang menyebabkan pilek, virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya metode yang paling banyak dibicarakan dan yang memutakhirkan di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu sistem mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19 terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpower. Nah, logikanya adalah jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA. Dan mRNA ini adalah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja, dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan mulai membuat protein yang kemudian akan ditangkap oleh sistem imun tubuh. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya, sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, materi ini kan bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu dari kelima vaksin tersebut, karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kita ketahui yaitu vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal karena telah melalui tahapan uji klinis dan untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam.
Tentunya semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang banyak bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini sisanya di tangan kita. Sekian kita mau memilih atau bagaimana. Oke, baik, sekian materi saya pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang.